Ini temanya itu adalah From Garden to Table. Jadi kita akan berkeliling dan lebih mengenal lebih dekat terkait tanaman-tanaman gitu ya yang tumbuh, baik yang tumbuh kita tanam, kemudian baik juga tanaman yang tumbuh secara sendirinya, tumbuh di alam tanpa harus kita tanam. Lihat apa saja identifikasi tanaman-tanaman yang teman-teman tahu, ketahui dan itu bisa dikonsumsi. Iya benar, cherry atau talak ya kalau orang sini bilangnya. Ini belum musim panennya, belum. Lagi ada banyak yang bisa dikonsumsi. Pandan mana? Iya pandan. Coba manakah tanaman cincau? Ada yang tahu tanaman cincau yang mana? Iya benar, mana coba ditunjuk yang mana? Yang panjang-panjang. Nah itu benar. Ini adalah tanaman cincau. Jadi ini kita ada beberapa titik tempat cincau. Cincau itu ada jenisnya macam-macam ya teman-teman. Ada cincau hitam, ada cincau ini sebutnya cincau yang semak ya, yang kayak perdu gitu semak. Ada cincau rambat, ada cincau jelly, jadi beda-beda. Kemudian selain cincau, tadi buat panas dalam. Mau luka itu kita seduh misalnya pakai gula sedikit misalnya kita minum, atau nggak pakai gula lebih sehat lagi, atau enggak biasanya kalau udah habis sisa seduhannya si daunnya itu si sisa-sisa kelopaknya itu bisa kita campur ke nasi goreng. Kalau langsung ya nggak boleh tuh masukin nasi goreng atau masukin telur. Bunganya dan daunnya langsung makan gitu rasanya asem. Jadi dia vitamin C-nya bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Nanti dia nanti malam kunci lagi. Gitu. Kenapa kita nanamnya tanamannya macam-macam banget, diverse banget. Bahkan dengan adanya diverse, dengan adanya ekosistem tadi tanamannya nggak satu jenis ya, ada yang menutup tanah, ada yang merambat, ada tanaman besarnya, ada yang merambat ke atas, ada dengan semakin diverse-nya hayati, maka di situ terjadi proses memakan atau tercipta. Kita belajar kayak SD lagi, kita belajar biologi atau SD kita belajar rantai makanan, dan itu real di kehidupan nyata gitu ya, untuk kita berkebun yang selaras alam. Nah ini konsepnya itu di satu tong kayak gini dibagi dua soalnya. Satu tong ini tuh ada dua part ya. Jadi part pertama itu di bagian paling bawahnya ini tuh adalah batuan atau split stone. Jadi kerikil atau batu kerikil aja biasa yang kita, atau batu pipa ini bentuknya L. Jadi L gitu. Jadi L di bawah itu, jadi di bawah tong ini tuh ada sambungan pipa ini yang dibolongin. Jadi kalau kita nyiram, misalnya katakanlah kalau musim hujan kan dia lembab, tapi katakanlah musim kemarau, kita nyiramnya tinggal ke dalam pipa ini. Nah pipa itu nanti air terus udah gitu, apalagi ya ini kita bisa ngerjain jahe, ngerjain benih-benih bekas yang mau kita tanam lagi, itu bisa kita keringin dulu, baru nanti kita simpan. Jadi setiap kita tanam itu kita simpan lagi benihnya untuk kita tanam. Ini teman-teman boleh gosok-gosok ke tangan karena ini akan menghalau nyamuk. Jadi kan kita akan masuk ke kebun, mungkin akan banyak nyamuk. Teman-teman di rumah miliknya, di rumah sini ada vertical garden karena kita udah cukup padat ya tanaman-tanamannya. Jadi untuk memaksimalkan ruang untuk lebih banyak kita bisa nanam-nanam, kita di sini dari pipa-pipa ini buat nanam. Nah kemudian teman-teman ini ada tanaman liar juga yang teman-teman bisa teman-teman tahu ini nggak? Ini bukan buat dimakan, tapi ini banyak dan teman-teman bisa pakai kalau saya. Jadi kalau berdarah ada luka, ini namanya babandotan, boleh dipetik. Wanginya tuh bukan wangi daun, beda sama wangi daun. Kayak ada wangi. Selada, ini ada kucai atau cai, kemudian ada selada ada sawi-sawian gitu ya, ada miminan, dan teman-teman dipegang aja, terus dicium tangannya. Apa ya? Wanginya kayak permen sesuatu, permen titik-titik. Bukan. Iya betul. Tapi harus nyari yang udah kuning. Kalau masih hijau belum ada isinya. Golden berry. Teman apa ini? Iya benar, kenikir atau daun kosmos atau bahasa Sundanya mah randang-dang. Kalau pernah dengar. Ada salad ramban, bisa masukin daun kenikir, bisa masukin daun dunia, bisa masukin daun marigold, jadi macam-macam yang bisa kita makan. Buat yang punya masalah pencernaan, masalah lambung, pencernaan itu bagus. Dan buahnya itu, nih teman-teman, nih buahnya namanya buah bayam Malabar. Dia maksud berry, tapi dia ini tuh kalau tahu binaho, ini kita karena waktu itu karena jarang yang ngolah buahnya, tapi kita ya coba-coba eksperimen ternyata oh enak. Jadi ini tanaman antara, aku lupa ini mirip betul, antara lengkuas atau kapulaga.
Kirinya ada Yang mana nih? Pas lewat kayak dua ya. Iya. minyak. Ya, karbohidrat bisa jadi Nah tadi yang kapulaga. paling didatanginnya beberapa kali itu makanan ayamnya itu adalah sampah dapur dan juga hijauan. Jadi kalau misalnya kita kan sini banyak misalnya habis ngarit nih habis makan hijaunya kita kasih setiap sore itu tidak akan tidak akan jadi fertil gitu karena langsung panen kan soalnya kita dibiarin dia ramin tuh udah 4 hari diramin dia bakal jadi fertil rendah terus tertutup sama bapak desain ulang jadi sirkulasinya teman ke sini naik ke atas itu view-nya langsung danau. Ya. Ini foto setting kompos maaf ini tidak tangannya teman-teman yang lain. Nah ini setting kompos ya kita jalan tapi enak banget jadi talasnya tuh kayak serut-serut gitu terus jadi kayak gorengan gitu naik lagi ke atas tadi ya berjual itu nggak nginjak tanah terus nggak korek-korek tanah beli ayam